ini saya ngomong begini ini karena ada kiai dari Madura. Beliau ini lulusan Mekah. Jadi saya Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan ke Imad dan mentokan nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Said Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Said Alawi ini orangnya kan apa ya? Beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, 2 guru. Saya punya 2 guru di Mekah. Kenapa kok 2 guru? Dulu awalnya masuknya itu saya tujuannya itu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun 96. Waktu itu ya masih Pak Soeharto presiden kita. Setelah mohon izin ke Said Muhammad, ternyata di sana beliau bilang ini al-ma'had miliun katanya. Jadi di sini pondok lagi penuh. Jadi bagaimana kalau kamu saya kasih 2 pilihan, apa ataskun inda rubat misfala atau ataskun inda akhi Abbas. Artinya apakah kamu itu mau tinggal di Rubat Misfalah atau kamu tinggal di kediaman saudara saya Abbas. Akhirnya kami berdua dengan cucunya Ki Alawi waktu itu, cucunya Ki Alawi Karongan yang bernama Kiai itu Adi. Sudah jangan dijawab sekarang. Aktin jawab ba'da salat ayat. Saya berikan jawaban kamu nanti setelah 3 hari yang lalu, 3 hari kemudian. Kami ya rembu berdua, di mana banyak teman-teman kami yang merayu itu suruh tinggal di rumah saja, nanti bisa kerja kalau ada waktu libur bisa kerja jadi kait gitu, bisa cari uang, banyak teman. Terus pertimbangan kami kalau di Rubat nanti kami takut terlalu bebas dan kami lalai belajar. Soalnya tujuan kami ke Mekah itu untuk belajar, bukan untuk cari uang. Abah saya masih mampu untuk membiayai saya dan biaya pelajaran saya di Mekah, ngapain cari uang kan gitu, berarti mengkhianati orang tua. Akhirnya kami memilih tinggal di kediamannya Said Abbas, adik kandungnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di situ kami benar tidak tinggal di dalam, tapi peraturan harus mengikuti anak didik yang ada di dalam. Jadi bisa dikatakan khoriji tapi semi dahili, santri luar tapi semi santri dalam, karena semua peraturan mengikuti undang-undang santri dalam. Bahkan kalau ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, tambahan tenaga, kami dipanggil, gitu, karena kami dianggap santri dalam waktu itu. Di akhir kami mau pulang, mungkin di 8 tahun saya di sana, saya pernah diminta sama Said Muhammad itu kepada Said Abbas, karena di sana santri sudah mulai banyak, saya mau diminta kembali, mau dipindah ke Rosefa, tapi sama Said Abbas nggak boleh. Jangan yang ini. Kalau yang lain ambil 2 nggak apa-apa, tapi kalau Ja'far jangan, katanya Said Abbas. Jadi alhamdulillah dulu pernah jadi rebutan orang alim, Sayyid bukan Habib. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Muhammad nggak mau yang lain. Jadi saya nggak mau yang lain, saya tetap mau Ja'far. Jangan kalau Ja'far, kalau yang lain ambil 2, asalkan jangan Ja'far gitu. Terus alhamdulillah alhasil kami pulang dan namanya Kiai Ja'far. Kiai Ja'far lulusan Mekah, kemudian beliau membaca kitab-kitab saya tentang nasab Alawi, Kiai Haris. Dibaca oleh Kiai Ja'far, akhirnya Kiai Ja'far berkesimpulan yang sama bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Kiai Imaduddin, Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'lawi itu maudhu selama 500 tahun. Kemudian dilaporkan ke gurunya. Dilaporkan ke gurunya ke Mekah. Kiai Sukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Said Alawi. Setelah dilaporkan ke gurunya ke Mekah, gurunya bikin voice note.
Kalau yang voice yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin melalui voice, dan jawabannya Sid Ahmad itu juga melalui voice. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui voice. Ini laporan sepihak yang jelas mungkin saya ya dijelek-jelekan lah kan gitu. Terus yang kepada Sid Alawi itu, Sid Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Sid Alawi nunggu, nanya sama santri-santri yang ada di sana, minta link YouTube saya. Sid Alawi, putranya Sid Abbas, sepupunya Sid Ahmad itu, minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube, dan bahkan katanya dengar dua buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Syed Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya. Saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Syed Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Hasan Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh, ya dari Sampang, umroh, dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadha Ja'far sawi fadhiha li haula isada fi ta'ni ansabihim min sawi awal hal min Ba'alawi atau min Kiayat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan to'an nasab itu saja. Kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau suwan ke Syed Alawi. Nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi saya mau jawab apa? Nah, saya kasih voice semua ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan to'an atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'alawi. Mento'en dan membatalkan nasabnya Aulia Utis'ah. Itu ada videonya Bahar Semit yang melakukan, si pirang itu. Bahar Semit yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Semit itu menetapkan bahwa abna Audurriyat Aulia Utis'ah itu inqorodu. Habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya Sayyid. Hingga para kiai ini semua marah. Dan para kiai ini meneliti ya wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudhu selama 500 tahun. Baik ditinjau dari disiplin kaidah munasab atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Sayyid Alawi itu. Terus, kemudian, Ja'far min Adba Imad, apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu, Ja'far itu memperdalam penelitiannya. Setelah bikin voice note, beliau bikin lagi voice note bahwa nanti akan saya buktikan sendiri bahwa betul-betul Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Al-Istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Jadi Imad itu katanya minduan saya, Imad itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far. Kok bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Dari dua yang sudah naik cetak, ada satu kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimunah Al-Qaddah. Terus beliau katanya Majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila, memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, man Maimunah Al-Qaddah ada ya Sidi.
Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah itu Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Nah, jadi beliau masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Ada lagi Yai Nur di Jawa Tengah, kiai yang murid-muridnya mendukung saya kemudian dimarahin. Murid-muridnya itu ketika membaca kitab, bahwa betul dalam kitab Tahdhibul Ansab 345 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul tahun 370 di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Fakhri 614 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Asili 700 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah 828 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Dia selain membaca, dia kemudian memverifikasi di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan. Akhirnya sekarang dia meneliti sendiri, dan menurut Kiai Ja'far bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi, dan sebenarnya dia keturunan orang Syiah Ismailiyah. Ini kata Kiai Ja'far. Kiai-kiai yang lain juga di Jawa Tengah itu, Yai Nur Khatib, pengurus-pengurus NU, Suriah NU, itu pengurus-pengurus PWI di Jawa Tengah yang sekarang ini sudah qat'iyan, sudah betul-betul hakul yakin bahwa Ba'lawi ini bukanlah daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengurus-pengurus Suriah PCNU. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah kita tidak usah membicarakan tentang Ba'lawi bukan cucu Nabi apa cucu Nabi, karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yai Nur Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosen Kiai Suparman suruh ngomong nasab belulu, karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual, baru dia yakin ini betul kamu bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motor, motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu, di Madura. Habib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Nah, kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum, berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang mengaku keturunan Nabi.
Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa, betul. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil. Dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang. Dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai, ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Kabib ini masuk. Ya, so ngomong begana begini. Minta duit. Masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop. Ini laptop sama HP hilang ke Nur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi enggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya bener dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya ini. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Ba'lawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham. Dia nakut-nakutin dengan kualat, enggak takut sekarang kiainya. Anak sakitina anid dolal wal ightirar. Apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam dan sekarang sudah mulai beredar. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti Bughyatul Mustarsyidin alladzi wujida fihi al-ibarah fi hadza ta'assubal jahiliyatil juhala, yang mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini hujjah, pedoman, dalil, cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Nah, di sini saya jelaskan, ini mengandung gerakan harokah dakwah al-imamil maksum. Jadi di sini mengandung gerakan dakwah dari Imam Maksum yang itu adalah bagian dari akidah mereka. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana, sekilas. Jadi kalau kita amati lebih dalam lagi di sini, bahwa leluhur mereka itu menjadi pedoman bagi umat, kemana para sahabat dan kemana para imam yang lain. Kalau kita teliti lebih dalam, maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab, kemudian menyimpulkan Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Ba'lawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten, maka tidak barokah. Waduh, ini apa namanya, ini bukan ajaran dari para ulama. Ajaran ulama itu ajaran ulul albab. Ulul albab itu Yai Haris. Kalau Yai Haris aman, kiainya sama, kiainya luar biasa sampai datang kemari.
Ulul albab itu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat boleh banyak, tapi yang diikuti hanya yang terbaik. Apa yang terbaik? Lahu dalil, pendapat yang ada dalilnya. Coba Yai Haris, ini mantan Mukhibin se-Lampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada Balawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukhibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segaf, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah, ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya, Pak. Bahwa santri-santri, kalau kamu sudah pinter, jangan merasa kamu lebih mulia dari Habib. Enggak ada ajarannya. Tidak ada ajaran dalam Islam manusia lebih mulia dari orang lain berdasarkan karena keturunan. Tidak ada. Dan juga kita teliti lebih dalam lagi. Yang sering mereka sampaikan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar khutbah, ialah leluhur mereka. Pidato-pidato mereka itu cerita leluhur mereka. Sekali nafas ya Latif 7.000, sekali nafas subhanallah 7.000, dan sekali rakaat menghatamkan satu Al-Quran, satu hataman. Waduh. Nah, ini kalau kita teliti lebih dalam, ya kalau kita hanya baca sekilas lafaz dan makna itu biasa. Tapi kalau kita teliti lagi, dampak dari ibarah itu apa? Nah, dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'imah dan daripada para sahabat dan daripada para baginda Nabi, karena mereka kalau pidato itu tidak pernah menyampaikan sebuah hadis sedikit sekali, apalagi Al-Quran. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah para leluhur mereka yang mi'raj 70 kali, yang nyemek-nyemek payudara di Kunuz Sa'adah itu, iya, terus al-mufadalah, membanding-bandingkan, itu semua perbuatan jahiliyah itu dipopulerkan lagi oleh mereka dalam pidato-pidato mereka. Nah, di sini teman-teman ada indikasi penyelewengan, tahrif agama dan akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari akidah yang sah, dari akidah yang baik dan bagus, diselewengkan kepada akidah mereka yang terindikasi berbau busuknya akidah Imamiyah. Yang nanti saya sebut satu persatu. Di sini pengakuan Allah daripada Faqih Muqaddam yang tertulis dalam kitab Masyru'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan Jawharus Syafaf. Ini terindikasi akidah hululiyah ittihadiyah oleh Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Seperti itu. Ini satu. Ini yang saya temukan. Dan ini saya dalami. Nah, terus yang kedua yang saya temukan adalah akidah Imamiyah, Ismailiyah, Ibahiyah, Ubaidiyah. Apa arti ibahiyah? Ibahiyah ini memperbolehkan sesuatu yang haram. Seperti nyemek-nyemek payudara di pinggir jalan, atau suaminya tinggal melihat istrinya dicemek-cemek. Ini ibahiyah namanya. Terus di sana iddi'a'un nubuwah. Iddi'a'un nubuwah itu mi'raj itu adalah indikasi daripada iddi'a'in nubuwah yang ini sudah menjadi akidah mereka. Jadi banyak sekarang yang sudah saya satu persatu dari hurufat mereka saya dalami, saya kaji, nanti saya bentuk di sana. Ini khusus hurufat mereka yang asasnya, fondasinya, pedomannya itu kembali kepada akidah Imamiyah, Ismailiyah, begitu teman-teman. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Anawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Sebenarnya dari kemarin itu ini insya Allah dua bulan lebih posisinya Syed Ahmad ini. Posisinya Syed Ahmad yang sekarang beredar viral di TikTok itu sudah 2 bulan yang lalu. Ya, dan saya juga punya itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi karena keaduban, ya kemarin yang framing Gofur ya. Iya, tadi saya mengintip di salah satu
Habib Hamzah atau siapa, di situ ada Gofur, di situ juga ada Kori, Syekh Kori, yang mengetawakan saya dan bicara tentang Syekh Muhammad, padahal mereka tidak tahu. Bahkan abahnya dan kakeknya, mereka tidak tahu siapa abahnya, siapa kakeknya. Itu tadi saya ngintip, saya minta pakai apa akunnya teman saya, minta naik, nggak dinaikkan. Pakai akun teman saya waktu itu. Kemarin tadi ini, katanya Kori ini si Batu Ampar Madura ini sudah kena batunya katanya, dimarahi sama gurunya, ditegur sama gurunya. Di situ kan isinya, poinnya si Ahmad itu ya marhaban ya kiai katanya. Itu di awal mula itu. Kulli insih bainakum Ja'far, ada yang apa? La yanbaghi al-sawir ayasdur yatakallam. Artinya begini, sudah nasihati kan gitu. Yang muda-muda jangan terlalu maju kan gitu. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana apa namanya ungkapan uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq yang merupakan salah satu alumni dari pondok pesantrennya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki ya. Dan ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa tadi Sayyid Abbas ya, Abbas bin Alwi, anaknya siapa tadi? Itulah gurunya beliau begitu ya. Itu ingin memahami persoalan terlebih dahulu, kenapa sampai muridnya itu bisa seperti itu. Lalu apakah beliau itu ikut-ikutan atau bagaimana? Ya ternyata ketika didapati Kiai Ja'far Shadiq dia melakukan sebuah penelitian, justru ingin mengetahui penelitiannya itu sampai seperti apa, kok sampai bisa menemukan bapak dari Ubaidillah ini, begitu loh, sehingga gurunya tertawa, ya kan, nah, dan ampun begitulah, ada-ada aja gitu kalau bahasa kita ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Ja'far Shadiq selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itu saja barangkali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.